Tidak semua yang terdengar indah itu benar. Tidak semua yang viral itu adalah dalil. Karena keselamatan agama itu lahir dari ilmu, bukan dari prasangka, bukan dari akal. Simak tanya jawab tentang pokok dan prinsip dalam agama Islam spesial Ramadan bersama Ustadz Ansori STHIMA Hafizahullah Ta'ala. Saat muncul pertanyaan, kebenaran harus dikembalikan pada Al-Quran dan Sunnah. Spirit, arah kehidupan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa TV An-Nasiha dan pendengar Radio An-Nasiha 88,2 FM Sakinah dengan Sunnah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan ini kembali kita melanjutkan kajian kita dengan membahas kitab Mukhtasar Irsyadul Anam ila Usuli wa Muhimmati Dinil Islam, yaitu bimbingan-bimbingan kepada umat agar bisa sampai kepada perkara-perkara pokok dan perkara-perkara penting di dalam Islam. Yang mana kitab ini disusun dengan metode tanya jawab oleh Syekh Dr. Umar bin Abdurrahman bin Muhammad Al-Umar hafizahullahu ta'ala. Dan alhamdulillah, pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada pembahasan terkait hukum atau sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap pelaku dosa besar. Yang kesimpulannya bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berada di antara dua sikap yang ekstrim dan meremehkan. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu memiliki sikap pertengahan terhadap pelaku dosa besar, sehingga mereka menghukumi bahwasanya pelaku dosa besar itu beriman dengan keimanannya, namun fasik karena dosa yang dia lakukan. Berbeda dengan kelompok yang gulu, yang ekstrim atau berlebihan, di mana mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Demikian juga kelompok yang lain yang meremehkan, yang mengatakan bahwasanya dosa besar itu sama sekali tidak mempengaruhi keimanan. Maka Ahlus Sunnah mengatakan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni dosa di bawah atau selain dari kesyirikan bagi siapa yang dikehendakinya. Maka pelaku dosa besar selain dari kesyirikan itu berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala atau
dengan istilah di kalangan para ulama tahta masyiatillah, berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya'a adzabahu wa insya'a ghafaralah. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka Allah akan menyiksanya. Namun kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Ini pembahasan yang terakhir yang telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Maka insyaallah taala di kesempatan ini kita akan memasuki pertanyaan yang ke-42. Kata penulis hafizahullahu taala, ma hukmu takfiril mu'min wa mad dalil? Apa hukum mengkafirkan orang yang beriman dan apa dalilnya? Dan ini pembahasan yang sangat penting. Kenapa? Karena terkait dengan mengkafirkan seseorang itu adalah perkara yang sangat berbahaya. Harus ada dalil yang sharih, yang jelas dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini juga dikembalikan kepada orang-orang yang berilmu, para ulama tentang hal tersebut. Karena itu tidak boleh seorang asal mengkafirkan seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di sini dikatakan jawabannya, takfirul mu'mini haramun wa min kabairidz dzunubi wal atham. Mengkafirkan orang yang beriman itu termasuk perkara yang sangat diharamkan. Perkara yang diharamkan. Wa min kabairidz dzunubi wal atham. Dan dia termasuk di antara dosa besar. Dia termasuk dosa besar ketika mengkafirkan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu qauluhu ta'ala, man rama mu'minan bi kufrin fahuwa ka qatlihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man rama mu'minan bi kufrin fahuwa ka qatlihi. Siapa yang menuduh orang yang beriman dengan kekufuran, maka itu sama dengan membunuhnya. Sama dengan membunuhnya. Dan dimaklumi bahwasanya membunuh itu termasuk dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Kabair. Beliau menyebutkan dosa besar yang pertama adalah kesyirikan. Kemudian yang kedua adalah membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata menuduh atau mengkafirkan orang yang beriman tanpa alasan yang jelas, tanpa dalil yang jelas dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu disamakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pembunuhan. Ini menunjukkan bahwasanya ucapan tersebut atau perbuatan tersebut adalah perkara yang sangat besar di sisi Allah dan sangat berbahaya. Karena itu tidak boleh seorang bergampangan di dalam mengkafirkan. Di dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Siapa yang berkata kepada saudaranya wahai kafir. Siapa yang berkata kepada saudaranya wahai kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma. Maka salah satu dari keduanya itu harus menanggungnya. Harus menanggungnya. Kalau memang benar, maka orang itu kafir. Tapi kalau tidak, maka akan kembali kepada dirinya. Karena itu sekali lagi, ini adalah perkara yang sangat berat. Beda dengan hukum secara umum. Seperti Allah Subhanahu wa taala mengkafirkan orang-orang kafir, Allah Subhanahu wa taala mengkafirkan orang-orang musyrik, Allah Subhanahu wa taala mengkafirkan orang-orang munafik i'tiqad. Secara umum, maka yang seperti ini adalah hal yang memang dijelaskan di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun orang per orang, misalnya orang yang beriman kemudian dituduh kafir, maka ini adalah perkara yang dilarang di dalam agama kita. Kemudian kita pindah pada pertanyaan yang ke-43. Kata penulis hafizahullahu ta'ala, ma mawqifu ahli sunnati wal jama'ati min fitnatil qabr
wa adabihi wa na'imihi wa mad dalil. Apa sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait fitnah kubur, siksa dan nikmat kubur, dan apa dalilnya? Ini perkara yang harus diyakini dan diimani oleh seorang mukmin dan mukminah terkait dengan fitnah kubur. Ya, yaitu pertanyaan malaikat kepada orang yang dikuburkan. Demikian juga ada siksa kubur dan juga nikmat kubur. Apa sikap Ahlus Sunnah terkait dengan hal tersebut? Kata beliau hafizahullah taala, jawabannya Ahlus Sunnati wal Jamaah yu'minuna bi fitnatil qabr wa hiya su'alul mayyiti an rabbih wa dinihi wa nabiyhi wa yu'minuna bi na'imil qabri wa adabihi. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mereka beriman dengan fitnah kubur, beriman akan adanya fitnah kubur. Apa itu fitnah kubur? Wa hiya su'alul mayyiti an rabbih wa dinihi wa nabiyhi. Fitnah kubur itu adalah pertanyaan kepada orang yang meninggal terkait dengan Rabb-nya, siapa yang dia sembah, agamanya, dan nabinya. Dan ini sudah berlalu pembahasan terkait kewajiban seorang hamba mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal agamanya, mengenal nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan itu yang akan ditanyakan nanti ketika seorang dikuburkan. Ketika seorang dikuburkan, maka akan didatangi oleh dua malaikat. Dan dua malaikat ini mendudukkannya. Lalu ditanya tentang tiga perkara. Ya, tentang Rabb-nya, siapa yang dia sembah, tentang agamanya, apa yang dia anut, dan tentang nabinya yang dia ikuti. Nah, kaum muslimin, orang-orang yang beriman, Ahlus Sunnah, itu mengimani hal tersebut. Wa yu'minuna bina'imil qabri wa adabi. Dan mereka juga beriman tentang nikmat-nikmat kubur dan adabnya. Orang yang mampu menjawab pertanyaan dua malaikat tadi, dia jawab dengan benar, ya Rabbku adalah Allah, agamaku adalah Islam, nabiku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan nikmat kubur. Ya, yaitu didatangi oleh sosok yang sangat indah, yang sangat baik, yang sangat wangi. Maka orang ini bertanya, siapa engkau? Maka sosok itu mengatakan, aku adalah amalanmu yang saleh. Maka orang ini dibukakan, ya, atau dilapangkan kuburannya sejauh mata memandang, dan dibukakan celah dari surga, diperlihatkan tempatnya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah nikmat kubur. Sebaliknya orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak mampu menjawab pertanyaan malaikat di dalam kubur, dia hanya mengatakan la adari, saya tidak tahu. Maka orang yang seperti ini akan didatangi oleh sosok yang sangat buruk, yang sangat busuk, kemudian kuburannya dihimpit, ya, disempitkan sehingga dia mendapatkan siksaan kubur hingga hari kiamat. Karena itu Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu pernah berdiri di sisi kuburan. Lalu beliau menangis hingga air matanya membasahi jenggotnya. Air matanya membasahi jenggotnya. Maka Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ditanya, bahwasanya kadang disebutkan surga di sisimu, disebutkan neraka di sisimu, namun engkau tidak menangis. Wa tabaki min hada, tapi engkau menangis dengan kondisi yang seperti ini ketika engkau berada di sisi kuburan. Maka Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya kuburan itu adalah tempat persinggahan pertama dari persinggahan-persinggahan negeri akhirat. Artinya bahwasanya ketika kita meninggalkan dunia ini, maka yang pertama kali kita singgahi adalah kuburan sebelum fase-fase berikutnya. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Famayyanju minhu fama ba'dahu aisar. Wa man lam yanju fama ba'dahu asyad." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang selamat di dalam kuburan ini,
maka setelahnya akan lebih mudah. Namun siapa yang tidak selamat di dalam kuburan ini, maka setelahnya akan lebih sulit. Ya, karena itu hendaknya kita mengimani akan hal tersebut, bahwasanya di dalam kuburan ada fitnah, ada pertanyaan, ada adab dan ada nikmat kubur. Apa dalilnya? Kata penulis hafizahullahu taala, wa dalilu ala adabil qabri qauluhu ta'ala, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasta'idu billahi min adabil qabr. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Neraka diperlihatkan kepadanya, yaitu Fir'aun dan para pengikutnya. Diperlihatkan kepadanya kapan? Ghuduwa wa asyiyah, di waktu pagi dan sore. Ya, nasallallahu assalamata wal afiyah. Ya, diperlihatkan neraka ini menunjukkan bahwasanya dia disiksa di dalam kuburnya. Disiksa di dalam kuburnya. Dan di negeri akhirat itu lain lagi siksaan yang dia dapatkan. Ya. Siksaan yang lebih berat lagi yang akan didapatkan oleh mereka. Dan Nabi SAW itu senantiasa berlindung dari siksa kubur. Dari siksa kubur. Ada perlindungan ketika ya salat jenazah, ya di doa salat jenazah kita memohonkan jenazah tersebut agar dilindungi dari siksa kubur. Demikian juga ketika kita salat dan di akhir tasyahud sebelum salam, maka Nabi SAW memerintahkan untuk berlindung dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam, wa min adabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini 4 perlindungan yang sebagian ulama rahimahumullahu ta'ala menganggap bahwasanya ini perkara wajib untuk dibaca sebelum salam. Sebagian as-salaf memerintahkan anaknya untuk mengulangi salatnya kalau tidak membaca doa ini. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahannam. Wa min adabil qabr. Dan juga siksa kubur. Ini menunjukkan bahwasanya ada siksa kubur. Karena Nabi SAW berlindung darinya. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Dan aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan. Dan juga fitnah kematian. Wa min fitnatil masihid dajjal. Dan aku berlindung kepadamu dari fitnah dajjal. Ini doa yang sangat agung yang hendaknya kita baca di akhir salat kita, di tasyahud akhir sebelum salam. Maka ini diantara dalil yang menunjukkan bahwasanya ya fitnah atau siksa kubur itu ada. Kenapa? Karena Nabi SAW berlindung darinya. Dan disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim bahwasanya Nabi SAW pernah melewati 2 kuburan. Beliau melewati 2 kuburan, lalu beliau bersabda, innahuma la yu'adzaban. Sungguhnya kedua penghuni kubur ini sedang disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Bala wa innahu lakabir. Ya. Dan keduanya tidak disiksa dengan sesuatu yang besar. Artinya bahwasanya hal tersebut dianggap remeh oleh sebagian manusia. Dianggap remeh oleh sebagian manusia. Bala innahu lakabir. Tapi Nabi SAW, ya, ini adalah perkara yang sangat besar. Itulah dosa besar. Kenapa mereka disiksa? Kenapa 2 orang ini yang ada di dalam kuburannya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, sebabnya kata Nabi SAW, amma ahaduhuma, adapun yang pertama, fakana la yastatiru minal baul. Dia tidak berlindung saat dia buang air kecil. Nah, ini dinasihatkan kepada kaum muslimin, ya, khususnya dari kalangan laki-laki. Ya, kadang mereka bergampangan ketika buang air kecil, ya, tidak berlindung. Ya, dia buang air kecil sambil berdiri kemudian dilihat oleh manusia. Ya, maka ini adalah perkara yang hendaknya dihindari. Ya, termasuk juga ya tidak menjaga percikan-percikan kencingnya. Ya, sehingga mengenai pakaiannya, ya, lalu dia pakai untuk salat. Maka ini adalah perkara yang hendaknya dijauhi oleh seorang muslim dan muslimah. Itu diantara sebab
sehingga dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kubur. Karena itu hendaknya seorang muslim dan seorang mukmin itu senantiasa memiliki rasa malu, dan jangan dia buang air kecil sambil dilihat oleh manusia. Nabi SAW ketika ingin buang hajat, beliau menjauh, berlindung, sehingga tidak terlihat oleh manusia. Wa ammal akhar, adapun yang kedua, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kuburnya, fakana yamshi bainan nasi bin namimah, karena dia senantiasa berjalan di tengah manusia dengan an-namimah, yaitu suka mengadu domba, memprovokasi. Dia adalah provokator. Nah, maka ini dua sebab sehingga dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kubur. Dan tentunya di sana ada sebab-sebab yang lain. Termasuk misalnya ada orang yang tidak membayar utangnya. Nah, Nabi SAW tidak mau mensolatinya. Tidak mau mensolatinya. Sampai Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, wahai Rasulullah, salatkan dia, nanti saya yang menjaminnya, membayarkannya. Nabi SAW mensolatinya. Kemudian keesokan harinya Nabi SAW bertanya, apa yang engkau lakukan dengan utang orang tersebut? Belum dibayar. Besoknya ditanya lagi, apa yang engkau lakukan dengan utang orang tersebut? Belum dibayar. Di hari ketiga ditanya lagi, baru Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, saya sudah membayarnya. Kata Nabi SAW, sekarang baru dia dapatkan, dia rasakan dingin di dalam kuburnya. Ini menunjukkan bahwasanya seorang itu jangan bergampangan terkait dengan masalah utang. Walaupun boleh, ketika seorang terdesak, ketika seorang itu butuh, maka boleh. Tapi hendaknya dia mengetahui kewajibannya itu membayar utangnya. Nah, kemudian pertanyaan yang ke-44. Kata beliau, ma aqidatu ahli sunnati wal jamaah fi luzumil jamaah ma dzikrid dalil. Apa akidah ahlus sunnah wal jamaah terkait komitmen di atas jamaah disertai dengan penyebutan dalil? Jadi apa akidah ahlus sunnah wal jamaah terkait dengan melazimi al jamaah, persatuan kaum muslimin, dan apa dalilnya? Dan jamaah di dalam Islam itu ada dua. Jadi al-jamaah di dalam Islam itu ada dua. Yang pertama adalah jamaatul abdan. Jamaatul abdan. Apa itu jamaatul abdan? Jamaatul abdan adalah kaum muslimin yang berada di satu negeri dan dipimpin oleh seorang muslim. Maka dia adalah jamaatul abdan. Kalau dia dalam kondisi seperti ini, maka tidak boleh keluar, tidak boleh melakukan pemberontakan, tidak boleh melakukan kudeta terhadap pemimpinnya. Itu adalah dosa besar, dan itu akan menimbulkan kekacauan, itu akan menimbulkan kerusakan di sebuah negeri. Maka wajib bagi seorang untuk komitmen di atas jamaah tersebut, sebagaimana nanti akan disebutkan. Kemudian yang kedua adalah jamaatul haq, jamaah kebenaran. Jamaah kebenaran, yaitu orang yang senantiasa mengikuti petunjuk Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga disebut dengan jamaatul haq. Karena itu Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Al-jama'ah itu adalah apa yang mencocoki kebenaran walaupun engkau sendiri. Walaupun engkau sendiri berada di satu tempat, satu daerah, satu negara, cuma sendiri di situ tapi berada di atas jalan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini juga disebut sebagai al-jama'ah. Kenapa? Karena dia nanti akan bersama dengan Rasulullah SAW, bersama dengan para sahabat, bersama dengan para as-salaf radhiyallahu ta'ala anhum. Kenapa? Karena berada di atas kebenaran. Berada di atas kebenaran. Nah, jadi apa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait komitmen di atas persatuan al-jamaah disertai dengan penyebutan dalil? Jawabannya,
Kata penulis hafizahullah taala, ya'taqidu ahlus sunnati wal jamaah wujuba luzumi jama'atil muslimin wa imamihim wa adami mufaraqatihim. Wa dalilu qauluhu ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ahlus sunnah wal jamaah meyakini akan wajibnya komitmen di atas jamaah kaum muslimin. Berada di atas jamaah kaum muslimin. Wa imamihim, wajib bersama dengan imam mereka, pemimpin mereka. Dan yang dimaksud pemimpin di sini adalah pemimpin ya kaum muslimin di satu negeri. Seperti kalau kita di negeri ini, ya pemimpin kita adalah presiden. Maka wajib bagi kita untuk ya mengikutinya, menaatinya. Menaatinya. Ya, selama bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wajib bagi kita untuk menaatinya. Nah, selama tidak memerintahkan kepada maksiat. Adapun kalau memerintahkan kepada maksiat, Nabi SAW mengatakan la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kepada kedua orang tua pun tidak boleh ditaati kalau mengajak kepada maksiat. Tapi selama itu adalah kebaikan, ya, maslahat, ya, maka wajib bagi kita untuk menaatinya, wajib mendengar. Ya. Jadi komitmen di atas jamaah kaum muslimin dan pemimpin mereka, wa adami mufaraqatihim, dan tidak boleh memisahkan diri dengan mereka. Ya, tidak boleh memisahkan diri dengan mereka. Apakah itu memisahkan diri dengan cara kudeta, ya, atau juga perkara-perkara yang bisa mengantar ke sana. Ya, mengantar ke sana. Ya, karena itu dalam Islam ya tidak boleh melakukan apa yang disebut dengan demonstrasi. Ya, apakah itu demonstrasi disebut dengan sebagian orang demonstrasi damai, ya, atau yang lainnya, semuanya disepakati oleh para ulama tentang hal tersebut tidak dibolehkan. Kenapa? Karena itu adalah sarana atau wasilah yang bisa mengantarkan kepada kekacauan. Dan itu kita lihat betapa banyak ya, aksi-aksi yang seperti ini menimbulkan kekacauan, bahkan terjadi pembunuhan. Ya, banyak ada orang yang meninggal disebabkan karena perbuatan tersebut. Karena itu syariat kita melarangnya. Syariat kita melarangnya. Nah, apa dalilnya? Bahwasanya kita diperintah untuk komitmen di atas al-jamaah, mengikuti pemimpin kaum muslimin. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian di atas tali Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam. Berpegang teguh kalian di atas tali agama Allah Subhanahu wa taala, wa la tafarraqu, dan jangan kalian bercerai-berai. Jangan kalian bercerai-berai. Karena itu kita diperintah untuk bersatu di atas tauhid, bersatu di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan dilarang bercerai-berai. Karena ya, perpecahan itu akan menimbulkan kelemahan. Ya, karena itu jamaah itu rahmat. Ya. Berbeda dengan perpecahan. Perpecahan justru akan menimbulkan ya kelemahan, ya, dan selainnya dari berbagai ya kekurangan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW memerintahkan kita untuk bersatu. Sampai dalam masalah makan pun kita dianjurkan untuk ya makan bersama. Ya, makan bersama. Dan yadullahi ma'al jamaah, tangan Allah Subhanahu wa taala bersama dengan jamaah kaum muslimin. Karena itu subhanallah, di dalam agama kita itu banyak syariat yang kita lihat yang mengantarkan kepada persatuan. Seperti berpuasa secara bersama. Ya, di awal kita berpuasa bersama, beridul fitri, beridul adha, berhari raya secara bersama. Ya, maka ini adalah hal yang sangat indah. Ya, berhari raya bersama dengan penguasa, berpuasa bersama dengan penguasa. Ya, salat Jumat bersama dengan mereka, berjihad bersama dengan mereka. Ini semua adalah syiar-syiar yang sangat indah yang menunjukkan ya pentingnya kebersamaan.
Dan kita dilarang untuk melakukan perpecahan. Karena perpecahan sekali lagi itu akan menimbulkan kelemahan di tengah kaum muslimin. Maka ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa perkara yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil di kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua sehingga kita senantiasa komitmen di atas jamaah kaum muslimin, yaitu jamaatul abadan dan juga jamaatul haq. Jamaatul abadan dipimpin oleh seorang kepala negara dan jamaatul abadan dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benarnya itu adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang salah maka itu adalah kesalahan dari diri saya dan dari syaitan. Hadanallahu wa iyyakum. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang samar menjadi jelas, yang keliru diluruskan, dan yang benar diteguhkan. Demikianlah tanya jawab tentang pokok dan prinsip dalam agama Islam spesial Ramadan bersama Ustadz Ansori STHIMA Hafizahullah Ta'ala. Untuk terjemahan kitab ringkasan tanya jawab dapatkan di marketplace kesayangan Anda di Lapak Santri atau melalui WA di 0811 460 3600. Agama ini dibangun di atas usul yang kokoh, bukan asumsi, bukan pula perasaan. Spirit, arah kehidupan.